Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Dan jangan lupa untuk presensi. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Dan yang B yaitu struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Anak, kita setiap hari pasti membutuhkan makan, ya tidak? Pasti ya. Kalau kita tidak makan, pasti akan terasa lapar dan juga terasa lemas atau bisa sakit. Nah, pada makanan itu ada beberapa jenis nutrisi ya yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat yaitu sebagai sumber energi. Ada 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. Kemudian protein. Nah, fungsi utama protein ini yaitu sebagai sumber energi. Protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang hijau. Kemudian protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Kemudian yang berikutnya adalah lemak. Fungsi utama lemak yaitu sebagai sumber energi. Lemak dapat berasal dari tumbuhan, lemak nabati, dan dari hewan yaitu lemak hewani. Kemudian vitamin. Berdasarkan kelarutannya ada vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin ADEK ya atau ADEK. Kemudian ada vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Secara umum, vitamin berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Kemudian berikutnya adalah mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah air. Tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Yang kedua adalah kebutuhan kalori ya. Tubuh kita juga membutuhkan kalori. Nah, di sini ada contoh tabel kebutuhan kalori. Untuk jenis kelamin anak, usia 2-3 tahun, aktivitas yang dilakukan, nah tergantung aktivitasnya ya, kalau ringan itu 1000 kalori, kemudian kalau sedang itu 1000-1400 kcal, kemudian untuk berat yaitu 1000-1400 kalori ya. Kemudian untuk wanita, nah bisa kalian amati ya tabelnya, kalau ringan itu berapa, sedang berapa, berat berapa. Kemudian pria, nah tentunya berbeda ya antara wanita dan pria, karena pria itu lebih aktivitasnya lebih berat. Nah, ini adalah rumus menghitung berat badan ideal. Rumusnya yaitu untuk indeks massa tubuh atau IMT, yaitu massa tubuh dalam kurung kilogram per tinggi tubuh dalam kurung meter dikali tinggi tubuh meter. Nah, adapun klasifikasi IMT menurut WHO dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk rentang IMT, kurang dari 16 kg per meter persegi, kriterianya yaitu sangat kurus. Kemudian untuk 16 sampai 16,99 itu adalah cukup kurus. Kemudian 17 sampai 18,49 kg per meter persegi itu adalah agak kurus. Dan yang normal yaitu 18,50 sampai 24,99. Nah, di atas itu adalah obesitas kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
Kemudian pada dasarnya penghitungan berat badan ideal dan kebutuhan kalori dapat dilakukan dengan rumus seperti diuraikan di atas. Sebagai contoh, peserta didik A memiliki berat badan 40 kg dan tinggi badan 145 cm. Jadi nilai IMT-nya yaitu sebagai berikut. 40 kg per 1,45 meter dikali 1,45 meter. Hasilnya yaitu 19,4. Nah, kita lihat di tabel rentangnya. Kalau 19,4 itu berarti termasuk normal. Jadi, peserta didik A sudah memiliki berat badan ideal. Oleh karena itu, peserta didik tersebut perlu menjaga berat badan idealnya dengan cara menghitung kebutuhan kalorinya untuk setiap hari, yaitu 30 kilokalori kali 40 kg sama dengan 1200 kcal. Jadi asupan kalori setiap harinya sekitar 1200 kcal. Nah, untuk catatan, pada keadaan normal, setiap hari tubuh menggunakan energi sekitar 30 kcal untuk setiap 1 kg berat tubuh. Berikutnya, yaitu Ibu akan membahas struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Utama pada manusia yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, kantong empedu, usus besar, usus halus, dan anus. Nah, di dalam mulut makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Makanan yang telah dicerna di rongga mulut akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam usus halus, makanan dicerna secara kimiawi. Kemudian usus besar memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Anus terdiri atas dua lapis otot yaitu otot polos dan otot lurik. Kedua jenis otot ini bekerja sama mengeluarkan feses atau defekasi. Organ pencernaan tambahan. Apa itu organ pencernaan tambahan? Organ pencernaan tambahan merupakan organ yang tidak dilewati makanan, tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan. Organ pencernaan tambahan terdiri atas hati dan pankreas. Sel-sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Getah pankreas mengandung zat-zat seperti berikut. Natrium bikarbonat berfungsi menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. Kemudian enzim amilase berfungsi merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian enzim tripsin berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino. Dan yang selanjutnya adalah enzim lipase. Ini berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berikutnya adalah proses pencernaan makanan yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis yaitu proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Kemudian kimiawi yaitu proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Ini adalah untuk gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Yang pertama yaitu karies gigi. Karies gigi ini terjadi ketika bagian luar gigi atau enamel terkena asam yang diproduksi bakteri, lalu dinetralisasi oleh ludah. Nah, salah satu pencegah penyakit ini yaitu rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari terutama setelah makan. Kemudian MAH. Nah, MAH gastritis dapat disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi bakteri, Helicobacter pylori, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Penyakit MAH ini dapat dicegah dengan cara makan teratur. Penyakit yang dipicu infeksi bakteri, Helicobacter pylori, dapat diobati dengan antibiotik sesuai resep dokter. Kemudian berikutnya adalah hepatitis. Ini disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan berdosis tinggi.
Kemudian adalah konstipasi, yaitu terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Nah, anak-anak, pada hari ini, materi ini yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar ya, walaupun masa pandemi mudah-mudahan segera berakhir. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.